Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang memulai segala yang baik dalam hidup kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai, amin, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku indah bagi-Mu. Mari katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
agar indah bagimu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas rencana-Mu. Sempurnakanlah rencana-Mu, sempurnakanlah rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap, kami siapkan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk meninggikan nama-Mu. Sekarang selama-lamanya kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Kami hidup untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu lebih sungguh, lebih sungguh, lebih lagi. Pakailah hidup kami, pakailah hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Pakailah hidup kami melayani-Mu, memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami, kami berserah penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur atas rancangan-Mu, atas jalan-jalan hidup kami yang telah Kau tetapkan, yang telah Kau rancangkan di jalan-Mu, di waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami terima firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang saya kasihi. Selamat pagi dimanapun saudara berada. Hari ini saudara bisa sama-sama dengan Menara Doa Pagi. Teruslah dukung channel ini supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang lain. Share, like, komen, dan bagikanlah kepada banyak orang di grup-grup saudara supaya mereka bisa diberkati dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih saudara terlibat dalam membagi YouTube ini, membagi link ini. Saudara juga sudah terlibat dalam penyebaran firman Allah. Jadi saudara, Tuhan memakai media handphone saudara membagikan ke orang lain, maka saudara juga sudah bagian daripada penginjilan lewat HP yang saudara punya. Tuhan Yesus berkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah dengan tema merawat pernikahan. Sangat penting saudara kita merawat pernikahan karena dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa pernikahan itu bukan lagi menjadi dua, tapi mereka yang menikah itu adalah menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5 dan 6, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini jelas dikatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi saudara, sangat penting kita merawat pernikahan. Karena Tuhan menginginkan kita menikah itu sampai kematian dengan pasangan kita. Di zaman now ini sudah semakin banyak angka perceraian. Baik di kalangan orang Kristen. Sudah semakin bertambah-tambah. Dan lihat pernikahan sekarang sikit-sikit berantem minta cerai. Sikit-sikit berantem minta pisah. Ini yang terjadi, fenomena yang membuat banyak pernikahan ini sekarang ini tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Betapa penting kita ingatkan anak cucu kita dan kita ingatkan diri kita, menikahlah sampai kematian memisahkan. Itulah hukum di dalam pernikahan. Oleh karena itu saudara yang saya kasihi, bagaimana kita merawat pernikahan ini supaya bertahan sampai kematian memisahkan. Survei rata-rata pernikahan itu berada di 50 tahun bersama-sama. Jadi saudara bisa membayangkan 50 tahun satu kamar, satu tempat tidur bersama dengan pasangan itu. Bagaimana merawat 50 tahun itu? Saudara boleh bayangkan kalau rumah tidak dirawat maka tumbuhlah yang namanya di teras mungkin ada lalang. Dan kemudian ada sarang laba-laba, ada kecoak. Sehingga rumah yang tidak terpelihara itu pasti akan berbagai hal yang akan terjadi yang tidak kita inginkan. Kebun yang tidak dipelihara pun akan rusak. Taman bunga yang sangat indah, sangat bagus, berwarna-warni. Tapi kalau tidak dirawat, maka taman bunga itu tinggal kenangan. Keindahan itu akan sirna dan berlalu. Pernikahan kalau tidak dirawat, yang begitu indah waktu pacaran, masuk bulan madu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, merasa keindahan, merasa begitu senang. Lebih dari 3 bulan ada banyak orang mengalami babak belur. Bahkan ada yang menyesal menikahi pasangannya. Bahkan ada orang yang menggugat perceraian. Angka perceraian di pengadilan agama sekarang ini sangat tinggi penggugatan. Ada mereka beralasan karena mereka sudah tidak cocok. Padahal pernikahan itu bukan masalah cocok. Mencocokkan diri. Itu pernikahan itu tidak ada yang cocok. Namanya pun menikah dengan lawan jenis. Berarti adalah jenis yang berlawanan. Sifat yang berlawanan. Kepribadian yang berlawanan. Tapi berlawanan dalam arti di situ bukan saling menghancurkan. Tapi mereka bisa saling melengkapi, saling menguatkan. Nah saudara yang saya kasihi. Saya ajak sama saudara belajar untuk merawat pernikahan. Supaya pernikahan kita bertahan sampai maut yang memisahkan. Bukan sekedar bertahan. Sekarang banyak juga orang menikah bertahan. Bertahan itu artinya kalau saudara lihat main bola kaki kan ada namanya itu tim yang bertahan. Jadi berarti ada tim yang menyerang. Jadi mereka itu berakibat capek. Capek sekali karena bertahan itu capek. Serangan dari tim lawan, kemudian yang satu bertahan. Capek sekali itu bertahan. Yang saya amati dari keluarga-keluarga saya di YouTube dan teman-teman keluarga-keluarga yang saya lihat. Banyak orang gak menikmati pernikahan itu lagi. Mereka bilang bulan madunya sudah habis. Sehingga yang mereka hadapi adalah hanya bertahan demi anak. Hanya bertahan demi hukum pernikahan. Supaya tergenapi bahwa kami hanya kematian memisahkan. Kasihan. Kasihan pernikahan yang hanya bertahan. Saya membayangkan tim bola kaki atau seorang main tinju kalau bertahan. Berarti kan ada lawannya yang menyerang dia. Maka dia bertahan. Dan kalau kita lihat main tinju bertahan, dia capek sekali. Dia akan letih. Dan satu waktu dia bisa jatuh ke knock out, KO. Kenapa? Karena dia bertahan. Dalam pernikahan,
sebenarnya yang Tuhan inginkan bukan bertahan, tapi menikmati pernikahan itu. Salah satu ukuran kebahagiaan pernikahan adalah seberapa nikmat keluargamu, seberapa nikmat pernikahanmu, seberapa nikmat hubungan, seberapa rindu pasanganmu kepadamu. Itu nikmat. Jadi pasangan yang baik itu kan kalau pasangannya keluar kota 3 hari, rindu. Menginginkan suaranya, menginginkan pertemuan. Ada banyak keluarga tidak lagi nikmat, tidak ada lagi satu kenikmatan dalam hubungan. Sehingga kalau datang yang satu pergi. Nah saudara, saya mengajak saudara yang ada di sini, mungkin sebagian keluargaku yang di YouTube, Shalom, mungkin engkau dalam posisi bertahan. Tapi saya beriman, saya berdoa supaya saudara tidak hanya bertahan, tapi saudara bisa memelihara pernikahan yang menghasilkan nikmat dalam pernikahan. Yang menghasilkan keberuntungan dalam pernikahan. Menghasilkan kebaikan lewat pernikahan kalian. Tidak ada kata terlambat. Semua kita pernah salah. Semua kita masih belajar sampai kepada kematian. Tidak ada yang tamat. Saya pun tidak. Tapi saya belajar terus menikmati hubungan yang indah dengan istri. Hubungan yang indah dengan anak-anak. Hubungan yang indah dalam keluarga. Saya belajar sorga itu ada di keluargaku. Mari sama-sama kita belajar. Kalau kita lihat di sini saudara, bagaimana merawat pernikahan. Coba lihat di nomor 1 ya. Di tayangan di situ kita lihat bahwa dikatakan belajar mengekspresikan cinta kepada pasangan. Belajar mengekspresikan cinta kepada pasangan. Nah saudara, pasangan kita itu beda-beda. Kalau kita lihat dalam slide ini, ada pasangan itu bahasa cintanya itu sentuhan. Ya, kalau dia disentuh, dipeluk, dikasihi, dipegang pundaknya aja atau kepalanya dibelai oleh pasangan, dia merasa terpenuhi bahasa kasihnya. Terpenuhi bahasa kasihnya. Ada orang bahasa kasihnya itu sentuhan. Ada orang bahasa kasih itu pelayanan. Jadi kalau suaminya rajin kerja, melayani, nyuci piring, ngepel, bekerjalah pokoknya, pelayanan. Maka istrinya itu merasa terpenuhi bahasa cintanya. Nah istri saya seperti itu, dia senang kalau saya itu nyuci piring, nyapu, kalau saya itu membantu dia bekerja, kalau saya aktif pelayanan, membantu pelayanan rumah, pelayanan belanja, maka dia merasa terpenuhi bahasa cintanya. Jadi beda-beda, ada orang senang dengan bahasa cintanya itu pelayanan. Ada orang bahasa cintanya itu pemberian. Ada orang kalau istrinya itu dikasih kado ulang tahun dia senang sekali. Ada orang bahasa cintanya itu kata-kata. Jadi kalau suaminya bilang, oh mama cantik, mama hebat, mama luar biasa. Ada kata-kata pengakuan, pujian. Istrinya senang, ada yang seperti itu. Bahasa cintanya kata-kata. Ada juga orang bahasa cintanya itu, bahasa kasihnya itu adalah quality time. Jadi waktu kebersamaan, mereka pergi berdua bersama. Ya pergi ada acara keluarga bersama suami istri sama anak-anak. Tapi ada kalanya juga suami istri berdua. Beberapa kali saya ingatkan kepada orang yang baru menikah, saya katakan jangan lupa kalian berdua. Ada waktu berdua, ada waktu bersama anak, ada waktu bersama mertua. Tapi ada waktu bersama pasangan saja, berdua aja pergi kemana, makan, minum, jalan, ngomong. Ingat, pernikahan itu banyak ngomong. Makanya nikahilah orang yang mau ngomong. Jadi bayangkan kalau engkau menikah dengan orang yang tidak mau ngomong, diam aja. Bagaimanalah rumahmu, saya membayangkan orang yang diam aja. Pernikahan itu ngomong-ngomong, banyak ngomongnya. Dan pasanganmu itulah teman ngomongmu yang paling banyak sampai kematian. Di kamar ngomong, di mobil ngomong, lagi makan ngomong, jalan-jalan ngomong, ya hidup ini sekitar ngomong-ngomong. Tapi kalau pasanganmu adalah pasangan yang menyenangkan ngomong-ngomongnya, maka kita akan enak. Medan Bali, ini Medan Parapat, kita pergi jalan 3 jam di jalan. Kalau kita asik ngomongnya, ada canda, ada ketawa, ada humor. Ada ngomong-ngomong yang serius juga, ada makannya.
Itulah indahnya berumah tangga. Indahnya berkeluarga. Keluarga itu indahnya ketawa sama, nangis sama. Ya, tidak ada keluarga hanya ketawa terus. Jadi keluarga itu ada ketawanya sama, setelah itu nangis sama. Itulah keluarga, indahnya berkeluarga. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, cobalah kenali bahasa kasih dari pasanganmu. Apa bahasa kasih pasanganmu? Kalau suamimu itu ternyata adalah suka sentuhan, ya ibu coba tiba-tiba ada di belakangnya, peluk dia, cium dia, ya gandeng tangan suami. Dia senang mungkin digandeng tangannya, bukan harus suami yang ambil tangan istri. Kadang istri juga ambil tangan suami, dia senang. Karena bahasa sentuhan ini mungkin kepada suamimu. Atau mungkin suamimu itu adalah bahasa kasihnya itu adalah kata-kata. Akui dia, wah papa hebat. Terima kasih buat pengorbanan papa. Terima kasih buat papa udah perbaiki rumah, perbaiki lampu, perbaiki air. Ayolah kita boros pujian kepada pasangan. Jangan hemat pujian kepada pasangan. Ada orang hemat pujian kepada pasangannya, tapi boros pujian kepada orang lain. Nah ini yang cilaka. Akan hancur pernikahan seperti itu. Pasangannya nggak dipuji, istri orang dipuji. Anak gadis orang dipuji. Ini kehancuran. Atau sebaliknya suami orang dipuji, suaminya nggak dihormati, nggak dipuji. Ya, jadi bahasa kasih itu beda-beda masing-masing. Belajar mengekspresikan. Love is expression. Kasih itu ekspresi. Bagaimana saudara bilang mengasihi seseorang tapi nggak senyum? Ya lucu ya, susah ya kita menangkap ada orang mengasihi tapi nggak senyum. Walaupun bisa mungkin ya, tapi itu berat lah. Makanya aku percaya orang yang penuh kasih Kristus itu orangnya murah senyum. Bukan murahan ya, murah senyum kepada orang lain. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, kenali bahasa kasih anak-anakmu juga. Bahasa kasih anak-anakmu juga beda-beda. Apakah sentuhan, apakah pelayanan, apakah pemberian, apakah kata-kata, apakah waktu, quality time, kebersamaan. Ya, anak saya ada yang suka quality time, kebersamaan. Jadi kalau udah bersama-sama dia happy. Dia merasa, wah ini sorga, kebersamaan. Dan biasanya selalu dia minta handphone mati. Untuk 1 jam atau 2 jam. Kita ngomong-ngomong. Karena banyak berkeluarga kadang-kadang ketemu makan sama tapi pegang handphone masing-masing. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Jiwa mereka jadi terganggu karena orang yang dekat jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat. Mereka gak dekat dengan pasangan, mereka gak dekat dengan anak-anak mereka. Saya mengajak setiap saudara untuk saudara memiliki bahasa kasih, saling mengenal bahasa kasih pasangan masing-masing. Nah, yang kedua adalah mempraktekkan saling dengan pasangan. Jadi menikah itu adalah saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengampuni. Karena menikah itu dia tidak lagi dua, tapi jadi satu. Jadi kekuatan pernikahan itu kalau ada kata saling. Saling mengampuni. Dalam Efesus 4 ayat 23. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sangat penting di dalam pernikahan itu ada saling mengampuni. Kitab Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, kita sudah bersalah dalam banyak hal. Jadi dalam pernikahan itu akan kita jumpai banyak kesalahan. Kita sering mendengar, wah sekali kau salah kau ampuni, 2 kali kau salah kau ampuni, 3 kali kau salah kau ampuni. Wow, jangankan 3 kali. Mungkin pasanganmu itu akan salah 100 kali. Mungkin 1000 kali. Itu Yakobus 3:2 katakan begitu. Bahwa kita sudah bersalah dalam banyak hal. Kitab Roma 3 katakan bahwa kita sudah lahir dengan membawa dosa. Jadi orang yang kita nikahi itu, saudara menikah dengan orang yang banyak kesalahannya.
Tentunya pasangan yang baik jangan menciptakan kesalahan. Berjuang jangan melakukan kesalahan. Berjuang untuk hidup benar. Berjuang untuk hidup sesuai firman Allah. Tapi daging kita ini lemah sehingga masih ada kelemahan, ada kesalahan, ada kesilapan, kegagalan. Maka pesan saya sama saudara adalah ketika pasanganmu berbuat salah, ampunilah. Saling mengampuni. Yang berbuat salah, berjuanglah tidak mengulangi. Nah, yang saya jumpai, udah tahu dia diampuni, dibuatnya lagi. Diampuni, dibuatnya lagi. Diampuni, dibuatnya lagi. Ini tidak baik. Satu sisi kita saling mengampuni, satu sisi kita berjuang saling hidup benar. Sehingga indah, sangat indah. Jangan karena pasangan kita mengampuni, maka kita terus aja buat dosa, terus aja buat kesalahan. Nah, itu namanya tidak mencintai pasangan. Ya, sama dengan kalau saya mengasihi Tuhan Yesus, maka saya berjuang hidup benar di hadapan Tuhan Yesus. Kalau saya berkata saya mengasihi istri saya berjuang bagaimana saya hidup benar di mata istri saya. Melakukan yang benar, yang baik. Melakukan yang menyenangkan hatinya. Nah, saudara yang saya kasihi, sesalah apa pasanganmu? Apa kekurangan pasanganmu? Kegagalan pasanganmu? Pesanku sama saudara, mengampunilah. Ingat, orang Kristen itu mengampuni 7 kali 70 kali. Artinya mengampuni tanpa batas. Unlimited. Siapapun yang bersalah padamu, ampunilah tanpa batas. Ampunilah. Tidak boleh kita bilang, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Tidak. Kesalahanmu, kesalahanku pun banyak diampuni Tuhan. Kalau saya sebagai pendeta, kalau sempat kesalahanku gak diampuni Tuhan hari ini, yang semalam pun aku ada kesalahan. 2 hari lalu pun saya ada kesalahan. Dalam hidup kita ini akan selalu ada yang namanya kesilapan, kesalahan. Keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi asal jangan disengaja. Kita berjuang untuk hidup benar. Udah berjuang hidup benar pun kadang-kadang kita bisa salah dalam bersikap. Salah dalam bertutur kata. Salah mengambil keputusan. Salah berperilaku. Untung Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Setiap kita mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Makanya kalau Tuhan mengampunimu, ampunilah sesamamu. Sebagaimana Tuhan mengampunimu, demikianlah engkau mengampuni pasanganmu. Saya berdoa engkau bisa mengampuni pasanganmu. Ampuni. Walaupun ingat kenangan sakit itu. Tetapi sakit itu akan berkurang seiring dengan waktu dan mengampuni. Ada banyak orang berkata, aku gak lupa Pak Pendeta kejadian buruk itu. Benar, kita gak lupa. Apalagi seputar perselingkuhan, mana mungkinlah lupa. Atau ditampar, dipukul, dianiaya, KDRT. Perselingkuhan, dipermalukan, itu gak mungkin lupa. Yang bisa itu adalah kita berkurang rasa sakitnya. Rasa sakitnya itu berkurang karena kita mengampuni. Karena kita mengampuni, rasa sakit itu akan berkurang. Saudara teruslah berkata, Tuhan kuatkan aku mau mengampuni pasanganku. Aku mau mengampuni anak-anakku, aku mau mengampuni keluarga mertuaku. Dengan mengampuni, kita akan menurunkan rasa sakit. Dan lama-lama tidak lagi ada rasa sakit itu. Karena pengampunan yang sempurna, saudara lepaskan. Tapi memori tidak bisa hilang. Namanya pun sel ingatan, sel memori. Peristiwa-peristiwa perselingkuhan itu akan engkau ingat. Di mana dia ketemu, bagaimana prosesnya, itu akan ingat. Tidak akan ada kata lupa di situ. Karena pada proses itu engkau babak belur di titik terendah. Trauma seumur hidup bisa terjadi. Tetapi kalau ada pengampunan, engkau lepas dari trauma, engkau lepas dari rasa sakit di hatimu, engkau lepas dari kepahitan. Tetapi engkau tidak lupa kejadian itu. Dan janganlah suka mengungkit-ungkit kejadian itu lagi. Saudara,
Kunci pernikahan yang paling kuat salah satu adalah saling mengampuni. Ayo, ampuni pasanganmu, ampuni orang yang menyakitimu. Kekristenan itu adalah dikenal mengampuni musuh, memberkati orang yang menyakiti dia. Nah, saling menghormati, ini penting. Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi penting sekali saling menghormati. Istri menghormati suami, suami menghormati istri. Tidak mau mempermalukan istri depan teman-temannya. Istri pun jangan permalukan suamimu depan orang lain. Saya jumpai ada istri mempermalukan suaminya depan orang lain. Memarahi suaminya depan orang lain. Bahkan membicarakan kekurangan suaminya sama orang lain. Ini hal yang sangat menyedihkan. Bahkan masalah ranjang tempat tidur pun dia bicarakan sama ibu-ibu lain. Gak boleh. Hormati suamimu. Kekurangan dan kelemahannya tetap hormati. Jangan beberkan, jangan permalukan, jangan marahi pas suamimu depan orang. Jangan bentak. Jangan lempar barang. Jangan maki sama suamimu. Demikian suami, hormati istrimu. Sebagai teman pewaris kehidupan, hormati dia, hargai dia. Jangan permalukan dia depan teman-temannya. Jangan marahi dia depan anak-anak. Ada suami yang marahi istrinya di depan anak-anak. Itu mempermalukan. Jangan, hormati dia sebagai teman pewaris kehidupan. Saudara yang saya kasihi, dalam 1 Petrus 3:7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata doa suami bisa terhalang kalau seorang suami menyakiti hati istrinya. Hormati istrimu, istri hormati suamimu. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat firman yang sudah kami terima menjadi berkat dalam pernikahan, berkat dalam keluarga. Ajari kami terus merawat pernikahan. Karena pernikahan yang tidak dirawat akan hancur dan akan bermasalah dalam banyak hal. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang menyaksikan ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan beri mereka hikmat kekuatan untuk bangkit menata ulang pernikahan mereka. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Setiap kami terus belajar sampai kematian. Dan kami percaya apa yang kami pelajari pagi ini tidak sia-sia. Karena akan menambah hikmat, pengetahuan, kemampuan mengelola, merawat pernikahan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua keluarga yang menyaksikan, ibu dan bapak. Supaya mereka menjadi keluarga yang rukun damai. Keluarga yang takut akan Tuhan. Anak-anak mereka diberkati. Pernikahan mereka nikmati. Semakin hari semakin sukacita, semakin indah, semakin bahagia. Ada damai sejahtera dalam keluarga mereka. Ada sukacita, ada kebenaran. Turunlah hikmat daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Saudara, kalau mau hubungi saya di 0811 63 73 47. Untuk sementara di chat aja dulu. Karena di call waktu saya sangat banyak khotbah, sangat terbatas. Tapi saya akan balas, saya akan doakan. Dan kalau mau, saya akan bagi ayat firman Tuhan setiap pagi harinya. Tuhan Yesus memberkati, semangat di dalam merawat pernikahan. God bless you all.